BKB, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polda Sulawesi Tengah menangkap 4 pelaku tambang ilegal. Harga sayur mayur melonjak jelang Idul Adha. Nikmati aneka kuliner khas Kaili di Kota Palu. Polda Sulawesi Tengah menangkap 4 penambang ilegal di Kota Palu dan Kabupaten Morowali Utara. Dari 4 pelaku yang ditangkap, 2 diantaranya warga negara Tiongkok berinisial LJ, umur 62 tahun, dan XZ, umur 62 tahun. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa alat berat eskavator, tong plastik, mesin alkon, pipa paralon, dan jergen berisi cairan kimia. Penangkapan tersangka bermula dari laporan warga soal adanya aktivitas tambang yang diduga ilegal di wilayah Watutela, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Palu. Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tengah pun melakukan penyelidikan dan memang benar ditemukan perusahaan yang beroperasi tanpa dilengkapi surat izin. 2 karyawannya pun diamankan dan berkewarganegaraan Tiongkok, masing-masing berinisial LJ dan ZX. Keduanya berperan sebagai tenaga laboran dan teknisi. Selain menangkap kedua warga negara asing tersebut, polisi juga mengamankan 3 unit eskavator, 20 tong plastik, 4 unit mesin alkon, pipa paralon, 2 jergen berisi 60 liter cairan kimia, dan belasan karung berisi karbon. Tidak hanya di Palu, Polda Sulawesi Tengah juga mengungkap tambang ilegal di Kabupaten Morowali. Kasus tersebut terungkap setelah pihak PT Bukit Makmur Istindo Nikel Tama mengadukan perusahaan lain yang melakukan penambangan secara ilegal di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Polisi pun melakukan penyelidikan dan ternyata betul perusahaan yang dituju yakni PT Garuda Perkasa Sulawesi tidak memiliki izin operasional. Polisi menangkap 2 pimpinan perusahaan tersebut, masing-masing SA selaku komisaris utama dan AT selaku direktur utama. Tidak hanya pemilik, polisi menyita 6 unit eskavator, 2 unit dump truck, dan 12 tumpukan ore nikel. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Joko Winartono, didampingi Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Bagus Setiawan mengatakan pengungkapan kasus tambang ilegal tersebut berkat laporan dari perusahaan yang memiliki izin tambang resmi, baik di Palu maupun di Morowali Utara. Setelah diperiksa dokumennya, ternyata perusahaan tersebut tidak memiliki izin penambangan secara resmi. Setiap orang melakukan penambangan tanpa IUP, IPR, IPK sebagaimana dimaksud pasal 35 dipidana dengan pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 158 dan pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak di Sulawesi Tengah, aparat kepolisian mulai melakukan berbagai persiapan. Tidak hanya kekuatan personil, tapi juga pemetaan terhadap daerah yang berpotensi terjadi gangguan ketertiban masyarakat maupun konflik. Sejumlah kabupaten yang akan menggelar pemilu kada dan dinilai perlu mendapatkan perhatian khusus dari aparat keamanan adalah Kabupaten Poso, Buol, dan Kabupaten Toli-Toli. Meski demikian,
Polda Sulawesi Tengah menganggap sejauh ini situasi Kamtibmas yang akan menyelenggarakan pilkada masih terkendali. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Humas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Polisi Sugeng Lestari, mengatakan terkait pilkada serentak, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan seperti piranti lunak, situasi Kamtibmas, posko, anggaran, dan kesiapan personil keamanan. Operasi Mantap Praja 2024 itu untuk pengamanan pilkada gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Demikian juga nanti dengan Polres jajaran, karena nanti pelaksanaannya pilkada di tingkat kabupaten, pilkada bupati dan wakil bupati, masing-masing nanti juga merumuskan perencanaan operasi ya untuk wilayah masing-masing, menggunakan titel klater atau sandi-sandi khusus sesuai dengan karakteristik daripada daerah masing-masing. Disinggung soal lokasi yang rawan dan berpotensi konflik dalam pemilu kada nantinya, Polda Sulawesi Tengah juga sudah melakukan langkah strategis. Momen yang dianggap perlu mendapat pengamanan ekstra adalah saat hari pencoblosan dan penetapan hasil perhitungan suara. Dalam pilkada serentak yang digelar November mendatang, selain pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah, juga akan digelar pemilu kada di Kota Palu dan 6 kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Hutan Kota Palu alias Hutan Kaum Bona dahulu menjadi salah satu objek destinasi wisata. Hutan hijau yang terletak di perbukitan Jabal Nur, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu itu bisa menjadi pelepas hiruk-pikuk perkotaan. Tambah lagi, adanya taman dan beberapa fasilitas olahraga menjadi daya tarik bagi warga Kota Palu. Namun sayang, keadaannya kini berubah drastis. Pepohonan mengering dan taman-taman terkesan tak terawat. Bahkan, stand tempat para UMKM kini rapuh bahkan roboh. Kondisi itu mengurangi daya tarik hingga pengunjungnya pun sepi. Warga setempat pun menyayangkan terbengkalainya hutan kota itu. Padahal, di masa masih beroperasinya dahulu, hutan Kota Palu sempat menjadi objek wisata pilihan masyarakat. Sendi-sendi ekonomi bagi masyarakat pun tumbuh. Nah itu yang jangan, jadi saya sangat berharap seperti ini. Taman hutan kota ini kan bisa untuk UMKM, digusur dulu baru dibikinlah lapak-lapaknya UMKM seperti itu. Jadi bisa menghidupi masyarakat. Kalau di dalam ini bagaimana? Sudah tidak dikelola? So tidak dikelola, bahkan seorang sudah bongkar-bongkar, orang curi-curi dia punya apa-apa perkakas-perkakasnya di dalam. Kayak seng, apa semua itu orang sudah curi. Lahan tersebut adalah aset pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Lahannya sempat dipinjam pakaikan kepada pemerintah Kota Palu. Pada November 2023, aset itu dikembalikan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pengelolaan hutan kota terhenti sementara. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sebanyak 12 tim dari Fakultas Hukum, perwakilan 5 perguruan tinggi se-Sulawesi Tengah mengikuti lomba debat hukum. Ajang adu gagasan digelar Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara. Para peserta lomba bakal bersaing sengit adu argumen seputar hukum dengan tema utama permasalahan penegakan hukum oleh Polri dengan fokus isu pada penyebaran berita hoaks dan penerapan restoratif justice. Namun, ajang ini bukan adu jago, melainkan untuk mengasah pengetahuan dan kesadaran akan hukum di negara Indonesia sebagai negara hukum. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho, menyebut lomba debat ini sebagai ajang agar mahasiswa lebih konsen dalam mempelajari dan memahami bagaimana hukum berjalan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Untuk mahasiswa sendiri, teman-teman mahasiswa, saya berharap lomba debat ini bisa dijadikan sebagai ajang. Jadi kalau kita berbicara ke masyarakat, tentu keadaan kita sendiri juga ini harus dijadikan sebagai feedback.
untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum itu sendiri. Adapun 5 perguruan tinggi dimaksud ialah Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Universitas Sintuwu Maroso, dan Universitas Tompotika Lubuk. Mereka akan mengikuti perlombaan dengan sistem gugur dengan rangkaian lomba selama 4 hari dari 4 sampai dengan 6 Juni mendatang. Yuyun Andriani Agus, salah satu peserta lomba debat dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, mengaku dirinya bersama tim telah melakukan persiapan-persiapan serta bimbingan dari para dosen. Untuk pertandingan ini kita tidak mengejar menang atau kalahnya, tapi kita mengejar sebanyak-banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita bawa pulang ke fakultas kita untuk dijadikan bahan pembelajaran dan juga perkembangan bagi fakultas, juga mahasiswa maupun mahasiswi dari UIN Dato Karama Palu. Lomba debat hukum di tingkat Polda Sulteng ini akan meloloskan tim mewakili Sulawesi Tengah di zona timur. Jika lolos, tim juga akan melanjutkan perjuangannya kembali berkompetisi menuju debat di tingkat pusat oleh Mabes Polri. Tak hanya sertifikat dan piala penghargaan, mereka memperebutkan total hadiah hingga hampir 30 juta rupiah. Juara pertama akan mendapat hadiah uang tunai sebesar 12 juta rupiah. Juara kedua dan ketiga masing-masing 9 dan 6 juta rupiah. Bagi peserta favorit juga disiapkan hadiah uang tunai sebesar 2.500.000 rupiah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.